Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Brandusa Putra dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 1B ingin menjelaskan tentang quicksort atau algoritma quicksort. Adapun algoritma quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan banyak digunakan dalam pemrograman. Metode ini menggunakan pendekatan atau pecah dan taklukan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah daftar atau array. Dalam proses algoritma ini, memilih suatu elemen sebagai pivot dan kemudian mempartisi sisa-sisa elemen-elemen ke dalam dua kelompok. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Setelah itu quicksort secara rekursif mengurutkan kedua kelompok tersebut hingga seluruh elemen berada pada posisi yang tepat. Algoritma quicksort adalah metode pengurutan data yang efisien dan populer dalam ilmu komputer. Prinsip kerjanya berdasarkan metode atau pecah taklukan, di mana data yang akan diurutkan dipartisi menjadi dua bagian. Lalu bagian-bagian tersebut diurutkan secara terpisah dan akhirnya digabungkan kembali. Cara kerja algoritma quicksort yaitu salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan berbaris pemecahan masalah secara rekursif. Cara kerjanya yaitu dengan cara satu pemilihan pivot, yaitu memilih sebuah elemen dari data yang akan diurutkan sebagai pivot. Yang kedua, partisi data, yaitu memilih atau membagi menjadi dua kelompok. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot akan berada di satu kelompok, sementara elemen-elemen yang lebih besar dari pivot akan berada di kelompok lain. Misalkan kita memiliki data berikut, yaitu 4, 2, 3, 11, 8, 9, 7, 7, 9, 8, 4, 2, 8. Jika kita memilih elemen pertama per 5 sebagai pivot, setelah proses partisi, data dapat menjadi seperti ini. 2, 3, 11, 4, 2, 8, 4, 5, 8, 9, dan 8, 9, 7, 7, dan 9, 8. Selanjutnya yaitu rekursif pada subarray. Setelah partisi, kita memilih dua subarray terpisah, yaitu subarray dengan elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan subarray dengan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Yaitu langkah berikutnya itu penggabungan. Penggabungan ini adalah tahap akhir algoritma quicksort dengan mengurutkan data tersebut menjadi satu kesatuan. Setelah data selesai di input, maka selesai. Kelebihan dari algoritma quicksort ini yaitu lebih efisien waktu, lebih efisien penggunaan memori, stabilitas, dan penanganan data besar, kemampuan paralel. Kekurangan algoritma quicksort yaitu ketidakstabilan atau instability, kinerja terburuk atau worst case performance, yaitu selanjutnya tergantung pada pemilihan pivot. Yang keempat, tidak cocok untuk data terikat atau linked list. Itu penjelasan singkat dari saya. Saya sudah menyiapkan contoh algoritma quicksortnya. Oke, di sini contoh dari algoritma quicksort ya. Di sini array-nya kita masukkan variabel namanya masuk, array-nya 5 dan tipenya integral ya kan. Terus di sini untuk yang declare keduanya kita masukkan variabel yang akan digunakan nanti, yaitu variabel namanya i, a, b, dan z, tipenya integral, array tidak sedisi ya kawan-kawan. Terus di sini if-nya kita gunakan variabelnya kita gunakan i, start value-nya dari 0 sampai 4. Kenapa 4? N-nya kenapa 4? Karena kita di sini akan menghitung 5 kali pengulangan, makanya di sini kita gunakan 4 karena penghitungan for ini dimulai dari angka 0 ya kawan-kawan. Jadi di sini direksinya kita inserting, stepnya 1 saja, terus kita lanjut. Nah di sini di next ini kita masukkan outputnya, yaitu masukkan angka. Sebelumnya kita tanda petik dulu ya, tanda petik 2 di awal, tanda petik 2, terus kita tanda petik 2 angka
petik 2 masukkan angka sama dengan tutup petik 2 ya kan. Terus neolennya kita aktifkan, kita oke, terus kita input, masuk integral i, ini tanda kurung integral btw kawan-kawan, tanda integral i. Terus di sini outputnya kita masukkan kembali dengan format petik 2 list sama dengan buka kurung integral tutup petik 2. Nilainya kita jangan checklist, kita biarin aja seperti ini, jangan checklist kan kalau biasa kayak gini. Nanti kita giniin. Oke, kita lanjut ke for yang kedua, yaitu di sini for yang keduanya i sama dengan 0 ke 3 seperti ini. Oke, sama seperti tadi, cuma kita bedakan saja sini 3 cuma seperti di atas tadi. Terus di sini kita naik output, yaitu masuk integral i, masuk integral i, tanda dan petik 2, petik 2. Nilainya kita jangan checklist, kita lanjut ke output. Sebelum kita masuk ke output situ, nah di sini kita outputnya kita masukkan seperti ini, output masuk 4 tutup kurung integral nilai itu checklist. Terus di sini for-nya a sama dengan 0 ke 3 seperti ini, seperti atas tadi. Terus ininya, nah di sini yang beda kawan-kawan. For-nya kita gunakan variable b, start value-nya a plus 1, end value-nya 4, direction-nya inserting, kita oke. Terus nah di sini kita menggunakan if-nya seperti ini, masuk integral dalam kurung integral a lebih besar, masuk integral b ya kan, if-nya. Terus di true-nya kita jalankan proses seperti ini, variable z sama dengan masuk integral a, kita proses kembali, masuk a, masuk integral a sama dengan masuk integral b. Terus yang terakhir ini kita di sini masukkan masuk integral b sama dengan z. Oke, lanjut di sini kita angka terakhir, yaitu output sorting sama dengan formatnya. Nah di sini untuk menentukan langkah akhir ya kawan-kawan, untuk langsung dia men-sorting. Di sini kita masukkan kita bukan for, mohon maaf, sini variabelnya i, start value 0 3, step 1 saja, direction jangan lupa inserting. Lanjut outputnya di sini kita masukkan seperti ini, masuk integral i dan petik 2, petik 2 lagi, lainnya jangan checklist, seperti ini saja biar dia berjalan pemrogramannya. Terus yang terakhir itu output masuk integral 4 dan petik 2, tutup integral dan petik lagi, nilainya checklist baru di terakhir. Lanjut kita jalankan aplikasinya. Nah di sini kita masukkan angka 9 4 7 1, terus berapa lagi nih kawan-kawan, kita masukkan 6 ya, 6. Nah di sini kan tadi angkanya enggak urut ya kan, saya masukkan acak saja. Nah di sini kan listnya bisa terlihat, listnya tidak urut. Setelah dijalankan proses pemrogramannya langsung dia terurut, sortingnya langsung terurut menjadi 1 4 6 7 9 yang tadinya sebelum terurut 9 4 7 1 6. Oke, cukup sekian ininya penjelasan singkat saya terhadap quick sort. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.